selebgram, tiktokers, artis, bahkan juga para pejabat kita juga tersangkut ikut-ikutan judi online. Bang Riki sebagai praktisi hukum gimana sih melihatnya? Ya begini ya, selamat sore tentunya kepada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kita berbicara tentang judi online, ini memang sudah marak ya, sudah menggejala di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di kalangan bawah. Ya. Kita sudah ada perintah langsung daripada Bapak Presiden untuk memberangus habis tentang judi online. Siapapun yang berada di kotak Pandora di belakang permasalahan ini, saya nggak mau istilahnya menohok kepada siapa, apa itu pejabat, public figure, artis, atau siapapun itu. Kalau memang terbukti ya, di dalam hasil penyelidikan dan penyidikan daripada pihak kepolisian, ada benang merah terbukti melakukan perbuatan itu, ya saya rasa segera dituntaskan, disidik langsung dan diberikan penerangan kepada masyarakat bahwa kepolisian aktif dan super aktif untuk memberantas ini sesuai dengan amanat ataupun perintah daripada pimpinan tertinggi yaitu Presiden Republik Indonesia. Mungkin begitu jawaban saya ya. Pak, tapi kan kemarin ini ada baru salah satu masyarakat biasa lah Pak, dia tertangkap itu Gunawan Satbor, kan dia langsung dapatkan penahanan. Sementara kan mungkin masyarakat membandingkan dengan public figure beberapa nama yang hanya sampai pemeriksaan saja. Itu pertimbangannya apa sih Pak dari pihak kepolisian sendiri? Baik, terima kasih. Jadi begini ya, kalau sudah berbicara tentang masalah produk hukum, ya, saya kembali selalu berbicara tentang masalah data dan fakta. Mungkin beberapa waktu yang lain ada beberapa public figure yang diperiksa, tapi minta keterangannya untuk sementara berjalan dengan baik, ya, untuk sementara dipantau dan dianalisis oleh penyidik. Sementara yang namanya Gunawan Satbor telah dilakukan pemeriksaan, ternyata diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sehingga dia dilakukan penahanan. Tapi dalam perjalanannya mungkin analisis daripada penyidik, itu kan merupakan hak subjektif daripada seorang penyidik menangguhkan atau tidak menangguhkan penahanan. Tentu ada alasan-alasan pemudar bagi mereka. Mungkin bisa saja seperti dikatakan Pak Gori bahwa salah satu adalah untuk mencari pelaku-pelaku yang lebih besar daripada judi online tersebut. Mungkin sekalian bahwa mungkin bisa saya jadi duta untuk menyelamatkan bangsa Indonesia bahwa ternyata saya melakukan perbuatan yang salah. Nah, saya tidak membela siapa-siapa. Kalaupun yang public figure ini belum tersentuh atau masih berjalan seperti ini, kita tunggu saja. Jangan kita negative thinking dulu. Mungkin dari penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang akurat keterlibatan daripada orang-orang tersebut. Nanti apabila nanti memang betul-betul sudah terbukti, pasti akan ditingkatkan kepada penyidikan. Ini sudah amanat loh. Ini sudah perintah daripada Presiden segera untuk menuntaskan ini. Makanya dari pihak Menko Polkam, ya Kapolri, ya Kejaksaan harus betul-betul proaktif dan serius dan serius-seriusnya. Ini tidak terlepas daripada peran daripada Kominfo juga. Kominfo kan tahu pasti ini situs-situs yang ada sekarang ini. Ingat loh, situsnya bermain di saat ini sangat luar biasa. Dalam 3 hari itu situs hilang. Muncul lagi yang lain lagi, hilang muncul. Ya namanya juga permainan ilegal yang dilakukan oleh para pelaku ini. Yang dampaknya sangat menyengsarakan rakyat banyak. Nah, ini yang kira-kira perlu sama-sama kita, baik masyarakat maupun pejabat-pejabat yang ada, ataupun penggawa hukum yang menggawangi ini, sama-sama kita bersepakat untuk memberantas ini. Nggak ada sejarahnya judi itu membuat kaya orang, pasti akan menyengsarakan orang. Kira-kira gitu ya. Berarti perlu ada peninjauan ulang ya Pak dari pihak Kominfo ataupun dari tim cyber dari pihak kepolisian akan judi online ini, terutama situs-situsnya. Saya rasa bukan peninjauan ulang lagi, menelusuri langsung, menelaah langsung, betul-betul proaktif mencari benang merah yang berkaitan dengan judi online tersebut. Ini kan masalahnya kan melalui IT semuanya, melalui situs. Berarti kan peran daripada Kominfo dan cyber sangat dibutuhkan untuk mempermudah mendapatkan benang merahnya siapapun yang berkaitan dengan ini. Nah, hebatnya mereka, di mana penampungan pundi-pundi kantong ini mereka sudah terorganisir. Nah, saya rasa PPATK juga perlu dilibatkan. Dengan melibatkan PPATK akan melihat aliran rekening daripada judi online ini.
kalau kena tersentuh kepada orang-orang tertentu, ya kita berharap itu langsung diblokir saja, blokir rekening, buat laporan analisa transaksi keuangannya, berikan kepada pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian untuk melakukan tindak lanjut daripada hasil analisis daripada PPATK ini. Nanti akan ketahuan bahwa ini memang uang milik rekening pribadi atau hasil tampungan atau kandungan ataupun bank khusus daripada judi online ini. Ini kan saya yakin judi online ini pasti terorganisir lah. Siapapun orang di belakangnya kita sudah bisa pahami lah. Nggak mungkin berdiri sendiri, karena ini kan banyak situsnya. Pasti ada yang mengorganisir. Tinggal siapa yang mengorganisir, ya dimungkinkan mata kita melek. Para penggawa hukum melek. Jangan lagi membiarkan masalah ini. Ingat loh, membiarkan masalah ini sama dengan kita membunuh generasi muda. Mungkin begitu ya. Bang, tapi dengan melihat langkah Pak Kapolri Listio Sigit yang mengangkat Gunawan Sarbor sebagai duta judi online, sudah tepat atau gimana Bang? Kalau di masyarakat kita biasanya kalau yang bermasalah tiba-tiba langsung diangkat jadi duta. Dia masalah jangan ini gimana sih Bang, pertimbangannya apa sih Bang? Kalau untuk menohok kepada masalah ini yang lebih tahu kan Bapak Kapolri ya. Apa alasan pembenar dia mengatakan itu untuk menjadi duta judi online? Tentu kan ada pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan moral, pertimbangan yang lain, sehingga membuat suatu putusan seperti itu. Tapi saya yakin niat daripada Kapolri ini, kalau saya melihat itu, ini membuka jaringan-jaringan Pandora kepada para penjudi-judi online. Sehingga kan dia kan tahu pasti jaringannya ini, tahu kemana larinya. Nah, dipergunakan ini sebagai pion kita untuk membuka jaringan semuanya ini. Jadi kita jangan a priori dulu, ya. Nggak mungkin lah sekelas Kapolri mengatakan itu bahwa untuk menutupi pokok permasalahan. Enggak. Ini masalahnya kan sudah terbuka lebar. Nah, ini saya mohonkan juga. Saya bukan gara-gara saya Purnawirawan Polri membela apa dikatakan statement Kapolri, tapi kita harus berpikir positif. Tujuan daripada Bapak Kapolri itu adalah bagaimana masyarakat tahu. Tentu Gunawan Sarbor ini diminta untuk bersuara terus bahwa bagaimana akibat daripada judi online ini menyengsarakan masyarakat supaya janganlah menggunakan situs-situs itu. Di samping itu saya yakin penyidik memanfaatkan dia untuk melakukan deteksi lanjut kepada pundi kantong-kantong pemain-pemain situs ini. Sehingga nanti terbukalah Pandora secara keseluruhan baru di blow up. Inilah hasilnya. Kira-kira begitu ya. Bang, itu kan tadi bagi seorang TikTokers atau selebgram online. Kalau ini public figure seperti yang nama-nama besar seperti Denny Cagur, Amanda Manopo, Nikita Mirzani, Wulan Guritno dan lain sebagainya, apalagi kemarin Amanda Manopo bilang statement, oh saya tidak tahu kalau ternyata itu judi online, saya kira itu hanya game saja. Ini kayaknya masuk akal guys, kayaknya nggak mungkin gitu. Mereka tidak tahu, apalagi asisten terima ibaratnya tawaran job lah ibaratnya buat endorse sesuatu. Menurut abang sendiri gimana sebenarnya? Begini ya, siapapun yang terlibat di dalamnya, siapapun pelaku-pelaku itu, apakah dia mengatakan karena ketidaktahuannya tentang pokok permasalahan ini hanya merupakan game dan lain sebagainya, melibatkan para artis-artis atau public figure yang lain. Tinggal yang saya minta sekarang itu mendudukan permasalahan ini betul atau enggak dia mengerti, mengetahui, memahami permasalahan ini, kepiawaian penyidik yang dibutuhkan. Tentu harus tegak lurus, membedah ini, menelusuri ini, mencari benang merah. Jangan lagi ada menutupi permasalahan ini. Dan saya harapkan juga penyidik-penyidik ini jangan lagi berdua kaki. Equal, luruskan masalah. Ingat ini merupakan tantangan berat bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangan mata masyarakat nanti tertuju, kenapa tidak tuntas-tuntas, ada apa di belakang ini? Siapa yang terlibat di dalam oknum-oknum tersebut? Nah, untuk membuang ini semua, ayo mari sama-sama penyidik. Tunjukkan kerjasamanya, tunjukkan kerja kerasnya, berantas habis. Siapapun, mau artis, mau anggota DPR, mau siapapun dia, kalau memang terlibat betul-betul, hajar, sikat. Kalau masih juga nggak ngerti, berikan sanksi yang terberat. Itu. Bang, terakhir untuk para pelaku pemain judi online dan juga yang artis-artis atau selebgram atau tiktok yang mempromosikan judi online, itu kena pasal berapa dan hukuman pidana berapa sih Bang kira-kira di dalam pasal tersebut? Tentu kan berkaitan juga dengan undang-undang IT ya. Satu. Kemudian di KUH pidana kita. Tentu kan ada pasal perjudian ya. Tentu ada 303, ada BIS-nya. Kemudian ada juga
turut serta penyertaannya, kena itu semua 555, 303 bis, kemudian undang-undang IT, kemudian membuat ini suatu organisasi terorganisir. Itu tentunya kalau dia di atas 5 tahun itu kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan. Tapi ingat sekali lagi, melakukan penahanan itu bukan hak yang paten. Tentu penyidik melihat pokok permasalahan layak nggak ditahan. Tapi ketentuannya bahwa di atas 5 tahun bisa, ingat loh ya, bisa dapat ditahan, tapi bukan harus ditahan. Ingat loh itu, ini kaidah hukum loh ya. Bisa dan dapat ditahan, tapi tidak harus menahan. Itulah alasan subjektif daripada penyidik. Jadi tadi disinggung masalah-masalah artis, ya silakan saja. Kalau memang di situ Denny Cagur, Amanda Manopo, kayak siapapun itu, artis-artis yang mengatakan bahwa ini saya kirain game, ya silakan saja Anda berbicara tentang itu. Tapi nanti fakta dan data akan membuktikan keterlibatan daripada mereka di dalam situs judi online ini. Mudah-mudahan para penyidik ini betul-betul jeli, bekerja keras, menuntaskan pokok permasalahan sesuai dengan perintah Presiden. Dan sudah cukup keras perintahnya, dan sudah dengar pendapat dengan DPR, Menko Polkam sudah ngomong, jangan di jajaran tengah ke bawah ini mengabaikan permasalahan. Harus turun runtut ke bawah, babat habis. Sehingga judi online yang merupakan momok bagi masyarakat terbawah bisa terkikis dengan baik. Itu harapan saya kepada masyarakat, harapan kepada pejabat yang menangani tentang permasalahan ini.